Gitu. Kita mau pakai mana dulu? Kalau dalam psikologi tuh ada istilahnya rumus gunung es dari Sigmund Freud kalau nggak salah. Bahasanya mungkin agak Iya. melecet-lecet nih ya. Di situ dijelaskan manusia itu menjalani kehidupannya 88% alam bawah sadar, 12% alam kesadaran. Dan memang bisa dibilang sistemnya seperti itu. Bahkan dalam rumus psikologi yang lain juga diucapkan kalau kesadaran itu menguasai manusia itu 10% dan alam bawah sadar 90%. Ya kurang kurang lebih beda tipis lah ya. Kayak gitu. Cuman kan tetap kesimpulannya bahwa kita hidup ini dikendalikan oleh alam bawah sadar. Gitu. Oke, kita bahas soal kesadaran dulu. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu adalah memiliki rumus 4 identifikasi. Kalau menurut Sigmund Freud ya, Iya. itu ada identifikasi, analisis, membandingkan, dan memutuskan. Ini seharusnya dilakukan oleh manusia untuk menggunakan kemampuan dari akalnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu apa semuanya? Iya. Apanya tuh? Salah satunya apa semuanya? Semuanya dong. Semuanya dong. Seharusnya ya. Seharusnya. Gini, dalam kesadaran beragama mungkin ya, kesadaran dalam bahasa agama, dalam sudut pandang saya, itu bisa diartikan bahwa dia sudah paham atau mengerti. Kita ambil contoh, syarat-syarat beragama itu berakal atau sadar. Iya, sadar. Yang paling tepat. Bagaimana caranya menggunakan akal atau sadar jika tidak menggunakan rumus 4 tadi Iya. yang disebutkan oleh Sigmund Freud? Kalau cuma sekedar sadar nih bangun melek, ini bukan sadar, ini hanya apa ya, bangun. Nah, bahasa ini kadang-kadang nih Indonesia gue Pelencengan makna ya. iya, pelancangan makna. Jadi orang nganggap sadar itu kita tidur terus kita melek kita sadar. Nah, itu terkadang menurut gue juga ada banyak pergeseran makna ya. Nah, sadar, sedangkan pas kita melek terus kita apa dari tidur kita melek itu kan itu sebenarnya terbangun saat bangun, dan saat terbangun itu menurut gue itu kan kita belum tentu memakai kesadaran, bisa jadi malah kebanyakan kita pakai alam bawah sadar. Nah, itu yang kadang-kadang pergeseran makna itu yang gue agak sedikit. Jadi gue anggaplah kita sadar itu ya udahlah, karena udah menganggap saya seperti itu udah kayak sadar. Tapi kesadaran, bahasa kesadaran sebenarnya sama ya, tapi kita anggap aja kesadaran dah, jangan sadar dah. Kalau sadar kayaknya orang nganggapnya terlalu itulah, cuman melek doang bisa jalan dia mikirnya itu sadar. Kita anggap kesadaran dah, coba. Ya itu penggeseran makna ya Banyak sudah sih ya. sewajarnya lah. Iya Sudah sih. dari zaman ke zaman mungkin banyak orang yang tidak membenarkan atau membenahi hal tersebut sehingga sudah menjadi sebuah hal yang umum. Kayak mungkin sekarang banyak orang mengatakan kebangkitan spiritual. Sebenarnya kan itu bukan, kalau misalkan kita artikan kebangkitan jiwa, ibaratnya bahasanya, sebenarnya nggak gitu. Percuma jiwa kita terbangkitkan kalau misalkan si manusianya atau kitanya tidak menggunakan kesadaran dalam beraktivitas, itu ya sama aja. Tapi kadang orang anggap spiritual itu masuk ke kesadaran juga. Jadi kan kalau ngomong kayak gitu, sudut pandang mereka berarti ngomong perspektif mereka nih tentang kesadaran kebangkitan spiritual, perspektif mereka. Sedangkan pergeseran makna dari kalau ngomong soal spiritual itu apakah itu kebangkitan spiritual itu sama seperti apa yang tadi lo bilang kesadaran, kebangkitan kesadaran apa sama? Berbeda. Masih berbeda. Beda dong. Sekarang begini, kebangkitan jiwa yang mereka maksud atau kebangkitan spiritual yang mereka maksud itu apakah sudah merubah sifat dan karakter mereka menjadi lebih baik? Yes. Kayak gini, kita nggak kalau misalkan kita cuma soal kesadaran doang, kita harus ngebahas soal 88% atau 90% yang mengendalikan manusia nih, pergerakan manusia. Ada apa aja sih? Itu kan ada kebiasaan, kepribadian dan karakter, terus emosi dan perasaan, latar belakang, memori jangka panjang, kreativitas, intuisi, persepsi, itu semua kan yang kita terima secara alami dari didikan keluarga, guru, sekitar, yang kita tangkap
secara random Iya. tanpa adanya penyaringan dari masa kita kecil. Nilai-nilai hidup ya maksudnya. Nah, nilai-nilai hidup tadi, memori masa lalu, Iya. Benar. gitu. Kita cuma nangkep apa yang kita lihat dan kita mendengar apa yang mau kita dengar. Itu random tuh, mau baik buruk segala macam. Iya, misalnya Itu ngebentuk karakter kita yang sekarang. Kita nggak tahu apakah ada kebiasaan buruk di dalamnya, kita nggak tahu apakah ada nilai-nilai hidup yang salah yang kita tangkep, iya. kepribadian dan karakter yang salah, dari perasaan dan emosi yang salah, kepercayaan dan keyakinan juga, Keyakinan ya Mas ya. segala macamnya. Apakah itu sudah disaring menggunakan kesadaran semua? Ya belum tentu sih. Nah, itu Belum tentu kan. Mereka kan belum, apakah mereka memakai kesadaran itu yang 4 dari kesadaran itu sendiri. betul. Apakah ketika dibangun tidur, kegiatan yang dilakukan setelahnya sudah berdasarkan kesadaran, atau hanya sebuah kebiasaan belaka yang sudah dilakukan sejak kecil sampai sekarang? Kenapa dia bangun tidur langsung ke kamar mandi, misalkan buang air atau cuci muka segala macam, dilandaskan atas dasar apa dia melakukan hal itu, atau kita melakukan hal itu? Ya. Apakah karena memang kita perlu, atau cuma kebiasaan toh? Ada baik atau buruknya nggak buat kita? Ya, kebanyakan sih dengan alam bawah sadar sih, kebiasaan misalnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Pasti alam bawah sadar. iya. Kalau dipikir seharusnya mereka sadar dong. Karena mereka saat mereka kamar mandi kan mereka mau buang air kecil, contohnya ya, buang air kecil. Sebenarnya kalau mereka menyadari kalau kenapa sih gue setiap bangun pagi itu ke kamar mandi buang air kecil ya, karena kalau mereka pelajari emang itu udah seharusnya yang mereka buang ya kan. Tapi kita nggak ngomong kesadaran nih, kita ngomong kebiasaan kan, karena udah terbiasa seperti itu. Jadi mereka masuk ke alam bawah sadar karena sesuatu yang, karena tadi yang lu bilang kalau kesadaran itu yang udah mereka pelajari dari 4 itu tadi kan. Oke, misalkan itu kebiasaan yang mungkin positifnya atau negatifnya kurang terlihat lah. Iya. Merokok, Apa? merokok, kebiasaan yang sudah iya, terus iya. berulang. Iya. Kalau misalkan dipikir negatifnya, banyak. Banyak. Iya sih. Tapi kalau misalkan kita pikirkan positifnya, agak lebih sedikit nih. Iya Tapi sih. kenapa kita masih menghisap rokok? Berarti Iya. kesadaran kita dalam rokok sedikit, Kurang. kecil. Bukan itu, nggak ada kali. Iya sih, tapi iya sih bener ya, ini contoh kecil aja kayak gini. Ya, nggak kita sadarin. Kita nggak sadari ya. Bener-bener. Tahu mungkin gini deh. Kalau waktu itu sempat kita bahas soal kesadaran berpakaian orang Indonesia. Kebiasaan berpakaian orang Indonesia. Kita ngomong zaman dulu apa zaman sekarang nih? Dari dulu sampai sekarang deh. Udah beda, Gian. Dari tahun berapa ya? Mungkin 2000-an lah mungkin ya. Ribuan ya. Fungsi sweater seharusnya untuk apa? Orang berkesadaran biasanya menggunakan di tempat dingin. Seharusnya. Cuman banyak orang Indonesia pakai sweater tempat hangat atau tempat panas. Untuk apa? Tutupin itu ya biar nggak hitam lah. Alasannya untuk itu. Tapi kan kegunaan sebenarnya dari si sweater ini untuk menutupi atau melindungi kita dari hawa dingin. Seharusnya. Harusnya. Tuh, Iya. banyak lah. Kayak misalkan berkendara, kesadarannya apa? Bawa SNK, SIM, helm, sepatu. Kan tapi masih banyak yang pakai sendal, Iya. pakai topi, Padahal mereka SIM SNK di rumah. sebenarnya kalau soal itu kan iya sih, itu mah tergantung kesadaran mereka masing-masing ya. Kalau Nah. mereka mikirnya bahwa helm itu cuman untuk nggak ditilang polisi, Buat Nah, itu jarak kan- jauh. Iya, buat jarak jauh. Kalau jarak dekat ngapain pakai helm, repot. Nah, terkadang kan sebenarnya helm itu untuk melindungi kepala ya. Itu kita namanya jaga-jaga biar kita kalau kecelakaan kita nggak parah-parah banget kepala Nah. kita kenanya, seharusnya Kepala kita terlindungi lah. terlindungi lah ya kan. Dan Atau tapi mungkin- kan ya itu pandangan orang-orang udah beda nih. Iya. Masyarakat sekitar yang pakai helm supaya nggak ditilang kalau ada polisi. Terus kayak kesadaran dalam berkendara nih, lawan arah, jarang menggunakan tuh fungsi-fungsi di motor tuh, sen kanan, sen kiri, rem. Sekarang tuh orang kalau misalkan ada yang nyebrang, pemotor atau mobil lah sama aja, itu jarang yang menggunakan fungsi rem. Yang pertama mereka lakukan klakson, tin 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 tin.
ini rem nih nggak keinjek nih kalau misalkan mobil, motornya nggak ketarik nih. Padahal itu fungsi seharusnya loh, bukan klakson. Dari hati banget ya. Iya, itu kesel banget. Kesadaran berkendaranya rendah banget. Kalau dari sudut pandang saya orang Indonesia nih ya, Iya. maaf pada ya kalau pada ngerasa kita punya barang ya atau kita beli barang, buka, lihat, pakai. Fungsinya Iya. dilihat-lihat dulu ya, Mas ya. Buku panduannya dibuang, dimasukin box. Itu pada buku panduan harusnya dibaca. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat apa? Oh, ini buat belok. Enggak. Sen itu tanda sebelum belok, bukan buat belok. Bukan pas belok baru masang sen, sebelum belok pasang sen. Itu manual booknya, buku panduannya dibuang. Udah tahu lah, tahu dari mana? Iya sih. Dari situ aja, nggak usah kesadaran spiritual, kesadaran yang simpel tadi. Kalau ngomongin ini bahasa kebiasaan, kalau kebiasaan kan jelas ya kayak tadi aja tuh, tadi seperti yang lo bilang kan. Bangun tidur tiba langsung kamar mandi, udah respon tubuh kan itu udah karena udah sering jadi kebiasaan. Bahkan banyak yang kebiasaan juga bangun tidur minum air putih. Iya. Padahal kalau menurut penelitian para dokter katanya nggak boleh tuh. Kita memang harus buang air kecil dulu, baru minum air putih. Oh, Jadi biar si Itu lambung nggak ini nggak kaget. oh gue malah nggak tahu itu. Nah, jadi bangun tidur, kamar mandi memang buang air, ya cuci muka segala macam, baru minum. Oh gitu. Jadi kita keluarkan dulu nih yang dari aktivitas malam, baru kita minum isi air. Cuman kebanyakan juga masih banyak ya. Kadang gue juga masih gitu tuh. Kalau di samping kasur ada gelas atau ada tumbler, bangun tidur lihat minum, baru kamar mandi. Iya. Ini lambung kaget tuh. Berarti kan Kasihan juga tuh lambung. kalau ngomong itu tadi kebiasaan kayak gitu, emosi kan, kalau emosi berarti melihat respon sekitar, respon kayak misalnya anak baik ngeliat respon bapaknya kalau seneng gimana, senyum gimana, ya kan. Anak kecil kalau emosi gimana menurut lu? Kalau emosi lebih kemana? Emosi dan perasaan kalau masih alam bawah sadar atau sesuatu hal yang Belum. bisa dibilang belum menggunakan kesadaran lah ya, bahasa jangan alam bawah sadar. Dia belum bisa menempatkan emosi-emosi atau perasaan-perasaan sesuai dari tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Contohnya? Kayak misalkan marah, ledak-ledak, emosional, main tangan segala macamnya. Oh, maksudnya anak bayi juga begitu ya? Oh iya. Yang nggak usah anak bayi. Oh iya, kita juga mah. Iya. Oh, iya. Alam bawah sadar yang belum tergantikan dengan alam bawah sadar baru atau kesadaran kan masih seperti itu. Kayak misalkan ada satu momen yang dimana mengharuskan dia menangis mungkin karena disakiti, tapi dia tidak bisa menangis pada saat itu kan alam bawah sadar yang buruk. Dia memendam, ditahan. Masuk. Nanti ketika ada suatu tempat sendiri segala macamnya dia baru bisa nangis sendiri. Kan normalnya ketika ada suatu kejadian atau apa, ya lepaskan aja. Atau mungkin ketika lagi cerita dengan teman segala macam, ada cerita-cerita yang ngaruh segala macamnya, tuh bisa nangis aja. Itu masih banyak orang yang mungkin menahan itu, berlandaskan rasa malu, takut. Kalau kita udah ngomong dua ya, satu lagi coba kepribadian. Kepribadian berarti kalau kepribadian mah udah ngeliat dari cuma pergabungan antara emosi terus karakter ya. Ya, kepribadian dan karakter ibaratnya bahasanya gini, kepribadian karakter yang terbentuk oleh perjalanan masa lalu dari seseorang. Random kan berarti? Random, tergantung dari perjalanan yang diterima si orang tersebut, entah lingkungan keluarga atau mungkin sekolah atau lingkungan mainnya, bermainnya, dan sekitarnya, itu pengaruh membentuk menjadi dia yang sekarang. Ya, Karena permasalahannya ketika orang atau anak ini tidak dibekali kesadaran dari awal atau dari kecil, tidak diberitahukan soal pengetahuan tentang adab dan segala macamnya, bagaimana kepribadian karakter dia? Nah, Apakah dia akan memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua? iya. Kebanyakan kan orang-orang anak-anak zaman sekarang seperti itu. Nah, itu masuk ke nilai hidup tuh. Ya, Nah, nilai hidup kan masuknya ke apa namanya, tata krama, sopan santun, adab. Itu seharusnya nilai hidup itu diajarkan sama orang tua. betul. Ya kalau nggak orang tua, orang tua sibuk ya seenggaknya guru lah ya. Betul. Biasanya kalau nilai-nilai hidup itu dilihatnya seperti ini, Bang. Misalkan ada sebuah ajaran tentang budaya atau etika dia di rumahnya, tentang suku bangsanya dia. Misalkan dia berasal dari mana nih, daerah mana nih, misalkan anggaplah Jawa Tengah.
Terus tiba-tiba dia di Jakarta ini, di ibu kota ini bergaul dengan orang yang dari berbagai macam suku bangsa, Budayanya random ya maksudnya. dan dia tidak bisa menerima budaya atau suku bangsa atau aturan-aturan yang dipegang oleh teman-temannya nih atau orang sekitarnya. Itu yang bisa dibilang negatifnya. Jadi dia nggak, ya. ya dia nggak bisa menempatkan ajaran yang dia bawa nih, budaya yang dia bawa ke tempat baru, ke tempat yang mungkin di luar dari budayanya atau tempatnya. Bisa dibilang kalau bahasa sekarang shock culture, Iya, anjay, shock culture, culture, iya. apakah itulah. Seculture ya. Dia kaget tuh, dia nggak bisa menempatkan tuh. Nah, tapi itu kan masuk ke keempat dan nilai hidup. Kalau kepercayaan itu udah jelas ya, agama ya. Maksudnya orang tua mengajarkan agama sama anak mereka itu wajar ya. Itu kan kepercayaan. Tapi kan sebenarnya itu kan alam bawah sadar yang ya yang dibilang itu masih kenanya masih dogma ya, masih apa namanya? Masih dogma yang diajarin orang tua. Karena Ya kayak coba lanjut dulu. ya, karena kan itu seorang yang mengajarkan agamanya ke anaknya itu kan sesuatu hal yang wajar ya. Nah, tapi gimana coba menurut lo? Tadi siang baru ada pembahasan sama istri lah soal ini, soal ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak-anak. Mungkin kalau zaman sekarang sudah mulai bangkit tuh, atau sudah mulai banyak tuh kayak parenting, bagaimana cara orang tua mengasuh anak, bagaimana cara orang tua mendidik anak, segala macamnya. Cuman ada fase-fase di mana, atau zaman-zaman atau tahun-tahun di mana orang tua tuh menganggap anak kecil. Belum waktunya tahu tentang hal itu. Belum waktunya mengerti tentang hal tersebut. Padahal ketika didikan yang gue tangkap ya, ketika gue kecil dulu, masih awam aja, atau bukan awam, masih wajar saja kalau misalkan anak kecil tuh diberitahu tentang pengetahuan dasar, entah itu soal agama, entah itu soal keyakinan, entah itu soal ilmu pengetahuan, apapun itu. Jadi Masih agak kurang ini sih kalau nggak kurang relate sama gue soal cara didik anak-anak pada zaman dulu, karena gue mendapatkan apa yang gue dapatkan dari orang tua gue. Jadi ketika gue menanyakan sesuatu, gue diarahkan. Misalkan gue bertanya tentang hewan, gue diarahkan, gue harus nonton film Discovery Channel, ilmu tentang pengetahuan tentang hewan, flora dan fauna, bahkan situ ada tumbuhan dan juga hewan. Ketika gue menanyakan soal agama, gue diarahkan ke gurunya. Bahkan di situ orang tua gue dan nenek gue mengatakan, misalkan pas ngaji ini cuman diajarin apa? Kalau cuman ngaji doang, diganti gurunya, caranya ngajarin artinya. Oh, berarti maksudnya dia ajarkan sejak dini ya, Ya. bahasanya dia ajarkan Ya. sejak dini apa yang si anak itu ingin tahu misalnya contoh. Karena kan ketika nanti akhir balik, atau umur berapa sih akhir balik itu? Ya, Belasan. 12, 13. 12-13 itu sudah mulai terbangkitkan yang namanya kesadaran. Bagaimana caranya orang sudah akhir balik di dalam agama udah dianggap sadar, tapi tidak dibekali dengan pengetahuan. Iya sih. Berarti kan Bertolak belakang tuh iya. Dan tergantung ajaran juga sih ya, bahasanya Ya. kan tergantung ajaran si orang tua. orang tuanya ini sendiri kan. Tapi ada juga yang salah. Dia memang diberikan pengetahuan segala macam tentang agama, tapi bukan soal pengetahuan umumnya. Dipaksa untuk mempelajari hal tersebut tanpa adanya pilihan. Nggak ngelakuin itu dicambuk. Nggak Masuk ngelakuin doktrin ini, juga bukan ya sih? Hmm? Masuk doktrin juga. masuknya doktrin. Memang di fase-fase anak masih sebelum akhir balik itu ya fase-fase emas, di mana anak itu menerima pengetahuan lebih mudah. Contoh sekarang banyak anak-anak kecil tiba-tiba khatam Al-Quran. Waduh, berat sekali tuh. Belum fasenya, menurut saya itu belum fasenya. Harusnya dia diajari dasar-dasar dulu. Iya sih. Itu udah masuk mana tadi tuh? Nilai hidup tadi ya. Udah masuk ke Kepercayaan, kepercayaan yang udah keyakinan. kelima ya. Kita masuk ke ini lagi nih. Satu lagi apa namanya? Persepsi. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu kan kompleks ya masalahnya. Sudut pandang kan tergantung anaknya itu ada di dalam lingkungan apa, Ya, ya kan? Persepsi itu kan tergantung sudut dari lingkungan. pandang. Iya.
Tergantung dari didikannya kembali lagi tadi Kata orang yang tua, tadi, iya, guru, persepsinya kan. Masuk persepsi, masuk ke intuisi. lingkungan. Intuisi ini apa nih menurut lo? Kalau secara alami ya kita bedahnya secara alami dulu. Intuisi ini seperti insting atau feeling, menjadi sifat dasar manusia untuk menghindari sebuah bahaya atau bisa kita anggap bisa menjadi sebuah petunjuk juga kalau secara alaminya. Bahkan ada psikolog, saya lupa namanya, dia melakukan penelitian tentang intuisi ini. Dia bisa mengartikan bahwa intuisi ini adalah suara gaib atau suara Tuhan yang memberikan petunjuk kepada manusia, karena dia tidak bisa mengetahui ini sumbernya dari mana. Kalau berdasarkan apa yang gue pelajari, intuisi ini berdasarkan pengetahuan. Seharusnya. Pengetahuan, ibaratnya gini deh, intuisi atau feeling yang sudah terasa, sudah dilandasi oleh pengetahuan. Kita ambil contoh soal menebak hujan. Iya. Mungkin ada manusia-manusia yang bisa, atau orang-orang lah, yang bisa nebak, kayaknya dikit lagi hujan nih. Sebenarnya dia nggak nebak, Karena ngelihat. dia sudah berdasarkan pengetahuan. Dia sudah melihat awan, dia sudah merasakan anginnya. Nih kok ada bau-bau air hujan, nih kok hawanya rada-rada gini nih kayaknya bentar lagi hujan. Dia bahkan udah ngelihat tuh pergerakan anginnya kemana, segala macamnya. Itu intuisi. Kalau misalkan di awal itu masih feeling atau insting, masih kayak, ini kayaknya bentar lagi hujan, masih ada kayaknya bentar lagi hujan. Berbeda dengan, ini bentar lagi hujan, udah dengan kepastian, karena sudah berdasarkan pengetahuan. Sama aja kayak misalkan lu ngelihat orang mau jalan jauh, dia nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Iya sih. Ya, nggak lama lagi paling ketilang polisi. Paling baru nyampe sini dia ketilang polisi. Itu udah berdasarkan pengetahuan tuh, gampang banget, nggak pakai helm. Kalau jalan tikus sih enggak ya. Iya sih. Kalau dia jalan raya. Maksudnya tadi udah berapa ya? Udah 7 ya. Masuk ke kreativitas nih, kreativitas ide nih. Ini gimana nih menurut lo nih? Kalau kreativitas nih. Kreativitas atau ide tergantung dari kesadaran si anak atau si orang tersebut. Tadi tergantung dari perjalanan dia masa kecil sampai ke sekarangnya. Apakah diajarkan pengetahuan segala macamnya. Nah, ini juga pernah tadi dibahas soal edukasi anak. Sekarang kata biarkan anak bermain. Bermain ini random, cuman main boneka, bahkan main HP. Main HP pun cuman main game-game atau mungkin nonton YouTube atau apa. Sedangkan ketika dulu gua kecil, permainan yang diberikan oleh orang tua gue itu menggunakan strategi atau bagaimana cara gue berpikir. Contoh Lego, puzzle, yang dimana bisa membangkitkan kreativitas gue. Dijadiin apa nih puzzle? Dijadiin apa nih Lego? Oh, kalau puzzle mungkin udah kebentuk ya, udah ada landasan-dasarnya gambar seperti apa. Kalau puzzle, lu dikasih balok-balok random, terserah ide lu Itu mau buat salah, apa. salah itu balok. Iya, puzzle apa sih? Iya, balok ya. Iya. Kalau puzzle yang udah gambar ya. Iya. Iya. Terus kayak misalkan dulu pertama kali gua minta Sega, permainan dulu masih Sega belum PS. Oh iya. Game Ya. masih zaman dulu banget. Dulu gua minta game balap-balapan sama tembak-tembakan. Sama bapak gua nggak dikasih. Dikasihnya game petualangan. Ya sekarang gua akhirnya mengerti kenapa gua dikasih game petualangan. Di situ disuruh nyari jalan sendiri, disuruh ngumpulin item sendiri, gimana caranya bisa ngalahin bos. Oh, ini itemnya kurang kuat, cari lagi. Berpikir Gimana jadi ya. disuruh berpikir. Iya. Bahkan gini deh, waktu lu SD udah main game PES atau FIFA lah. PES lah kebanyakan, nggak FIFA. Kalau anak-anak kayak kita nih, Iya. kita pasti main PES nggak FIFA. Apakah di situ kita nggak mengatur strategi? Atur. Kan ada Kita milih formasi. timnya apa, formasinya apa, pemain apa nih yang statistiknya bagus kita pakai. Oh, ini cocoknya di mana? Kalau kita taruh di posisi yang nggak benar, statistiknya turun. Terus pemainnya lagi naik apa enggak? Ibaratnya kalau bahasa gue dulu pemainnya lagi pilek nih, kalau lagi jelek, udah nggak dipakai. Nih. Itu kan game-game strategi yang memaksa kita menggunakan kreativitas, membangkitkan imajinasi kita. Sedangkan kalau anak-anak zaman sekarang main game, main apa? Main FF. Mungkin kita mikir, itu kan strategi juga. Coba tolong diperhatikan mainnya kayak gimana. Cuman main turun dari pesawat, lari-lari ngumpulin senjata, mati.
ada strateginya gak? Karena itu bukan game untuk anak kecil. Yes. Berarti kan tergantung apa namanya? Balik lagi nih, si pemain game ini menyadari gak sebenarnya pemain apa game yang dia main Secara nggak langsung, Bang. seharusnya ya, seharusnya Gini, anak kecil dikasih main game HP, Minecraft atau Roblox, mereka akan dipaksa untuk mencari bangunan tersebut. Minecraft kan gitu, ngebentuk bangunan, ngebentuk apa yang mau dia mau tuh. Dikasih lahan kosong, lu suruh gali, kan mau dibangun apa tuh, mau istana, apa mau goa, atau mau apa, itu tergantung kreativitas kita tuh kalau Minecraft. berarti Gitu. sebenarnya nggak semua juga kan orang kayak lu sebenarnya. Ada juga kadang iya Iya. benar ada. Dulu pun Mungkin- gua nggak mengerti hal itu. Kita nanti akan mengerti nanti. Anak-anak itu akan mengerti nanti. Oh ini Setelah. loh. setelah Oh ini loh maksud dulu gue dikasih mainan seperti ini. Sekarang gini kecilan gue dulu main catur. Ketemu Pak D gue lawannya. Ya kalah. Cuman kan nanya gimana sih cara mainnya. Ini gimana sih? Ini cara jalannya gimana? ya, Kayak sayang banget gitu kalau kalau nggak ada itu ya. iya nanti begitu gedenya Badung marah. Nggak diajarin apa lah bapak yang harus ngajarin. Ntar begitu ketangkap tawuran atau ketangkap nongkrong mabuk-mabukan malam segala macam marah. Nah, makanya saya suka waktu konten yang berita tuh begitu ketangkap dipanggil orang tuanya. Iya. Anaknya nggak dimarahin ya dimarahin sekadarnya, yang dimarahin orang tuanya. Ya bapak gimana? Kok mengizinkan anaknya keluar malam-malam bawa sajam pula? Tahu nggak anaknya bawa sajam? Nggak tahu loh. Kok bisa nggak tahu? Berarti kan ada kelalaian di orang tua. Iya sih, kalau itu kan tergantung apa namanya ajaran orang tua juga ya. Kita bingung juga sih kalau ngomong kayak gitu ya. Ya kesimpulan garis besarnya kesadarannya rendah. Iya. Kita ngomong soal alam kesadaran, alam sadar, alam bawah sadar, alam sadar. Ya, dibilang prihatin ya tentang beberapa orang sih yang tidak menggunakan kesadarannya atau mereka menggunakan menggunakan sadar tapi nggak full nih, nggak sesuai 4 yang tadi nih. Cuma misalnya contohnya mereka mengidentifikasi doang. Nah, kadang itu udah bisa disebut kesadaran sadar. Nah, kadang orang itu kan cuma menganalisis doang. Nah, kadang ini bahasa memutuskan ini nih. Ya. Kan memutuskan ini sebenarnya harus dilakukan. Ada laku loh. Nah, makanya kita bahas tentang alam bawah sadar sama alam sadar ini biar nanti edukasi juga, biar seenggaknya orang-orang tahu loh nih kalau sadar itu apa sih, kesadaran itu apa sih. Ya. Makanya kadang gue kalau ngeliat anak zaman sekarang kita sebutnya gen kali ya, ada Ya. gen Oh X, iya, ada gen lebih Y, gampangnya gitu ada gen Z. tuh. Zaman sekarang kan kayak gitu ya. Betul. Ini kalau Iya. zaman kita itu kalau gue nih, gue pribadi ya, gue dulu nih berantem aja nih, berantem one by one, 1 lawan 1. Setelah itu diajarin sama bapak gue, setelah berantem lu udah salaman belum pak? Gak bisa gitu, zaman dulu diajarin dari orang tua ya, kalau udah berantem mau kalah mau menang lu salaman tetap. Nah itu diajarin orang tua karena apa ya, zaman dulu itu mungkin kayak kita, gue juga bingung anak-anak zaman sekarang kalau berantem itu maksudnya kenapa sih mereka berantem itu, masalahnya apa, dan kenapa mereka punya dendam yang sampai menggila-gila banget gitu. Bedanya kita sama dulu gitu. Kalau kita dulu habis berantem, besoknya nongkrong bareng. Nah iya. Kalau sekarang berantem, dendam, Iya. serang lagi. Ntar ada kelompok. Wah, kok lah jadi banyak nih. Jadi kayak adu-aduan gitu bahasanya. Iya, kenapa nggak ikut itu, Selos tuh, ikut Beyond tuh. Ya kan diadu 1 lawan 1. Nah kita dulu juga 1 lawan 1 kan, Iya, 1 lawan 1. diajarinnya. Tapi kan emang dulu mah nggak di ring ya. Iya, Ada di lapangan dulu biasanya kalau gua sih. Dan itu cuman biasa- tata keramanya seperti di ring. Iya. Kalau dia udah jatuh ya sudah, bangun. Dia nyerah, sudah. Kalau sekarang kan udah jatuh, dipukulin, ada celurit pula nambah. Aduh, Sama ini mental ya. Kalau soal di kita kan gua kan ngerasa gua kerja itu kalau dimarahin bos, kita salah, itu sebenarnya wajar sih.
bukan berarti kita salah terus ya. Maksudnya di situ kan ada pembelajaran loh. Kalau kalau orang-orang yang menyadari kalau di situ ada pembelajaran, misalnya kita bos kita galak banget, ada ke pembelajaran yang kita dapat sebenarnya? Ada. Mental kita kuat sebenarnya, mental yang kuat. Kalau lu nggak kuat pasti lu resign. Ada bos galak dikit resign. Itu kan sebenarnya itu kan siklus yang dia nggak bisa lewati sebenarnya. Terus jauh-jauh ke kerjaan bang. Sekarang guru, aduh kasihan banget itu para guru. Ini udah menegur murid bingung itu gimana, kok dia negur orang murid ngerokok bisa gurunya yang salah. Aduh, nah ini mana kurikulum zaman sekarang ini juga udah beda sih menurut gua. martabat guru udah rendah banget sekarang. Iya, Kita zaman dulu salah nih dipukul sama guru di sekolah, wah, nggak berani kita ngelapor di rumah, Pak tadi dipukul sama guru, ditambah dipukul lah. Sekarang gurunya diperkarain. gua pernah gitu. Oh, ini cerita pengalaman pribadi. Pulang-pulang dipukul guru kan di merah-merah kan nih ada dua. Kenapa itu merah? Dipukul guru, Pak. Gara-gara apa? Ente masih ditanya. Langsung dibuka. Zar. Pukul sama bapak langsung. Kalau lu masih Ampun, ditanya. itu bukan sekali 2 kali kalau dia dipukul. Terus-terusan. Gue nggak makin ditanya. Kenapa tuh dipukul guru? Udah berarti salah. Makanya yang kita itu yang sebenarnya yang mau gue kasih tahu apa, bukannya berarti anak-anak zaman sekarang sama kayak kita, enggak. Gue nggak maksudnya nggak kayak, maksudnya lu belajar apa yang mungkin lu nggak ngalamin itu ya, mungkin dia nggak ngalamin itu, mungkin zamannya udah beda. Maksudnya ada pengalaman yang gen X ini loh, yang gen Z harus pelajari. Biar apa? Biar menurut gue ya, biar mental mereka itu kuat nanti ke depannya. Maksudnya bukannya gua ngedik anak gen Z atau gen Alpha atau bukan. Sebenarnya lebih mau ngasih tahu nih, ada perbedaan tapi di kita itu hal yang biasa. Sebenarnya apa sih kalau itu Gen Z, Gen apa? Ada kalau zaman sekarang gen Z yang udah umur 20-an ke atas itu kan. Mereka memiliki kelebihan yang mungkin di zaman kita nggak ada bang. Mereka punya pemikiran lebih kritis. Permasalahannya mereka kurang diadap. Itu aja. Berbanding terbalik dengan kita dulu. Kita dulu adab diajarin sama orang tua. Cuma ilmu pengetahuan diserahkan kepada sekolah. Jadi pengetahuannya kurang. Mungkin orang-orang di zaman kita tuh bisa berpikir kritis ketika sudah lulus SMA atau mungkin ketika di zaman SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Soalnya ngaruh ke teknologi juga gak sih? Informasi dah bahasanya. Ya bisa. Jadi informasi zaman sekarang itu kan udah pakai sosial media tuh. Kan anak zaman sekarang itu udah gampang banget nyari informasi. Saking mudahnya nyari informasi, mereka nyari yang mau gue tahu aja lah. Padahal banyak yang mereka nggak tahu loh. Banyak informasi yang mereka nggak tahu. Kalau zaman kita kan kita dulu beli buku ya, kalau nggak salah ya. Ya. Kita gimana Gramedia, nongkrong, beli enggak nongkrong doang, iya dah, baca doang. Bener. Ke Gramedia kadang-kadang. Walaupun kita nggak beli, kita sengaja baca nih. Mau 2 jam kayak pokoknya baca dah pokoknya ya kan. Yang zaman sekarang kan karena informasi itu udah banyak sekali. Jadi kalau menurut gue gini, gue ada punya analogi gini. Jadi gue di saat gue punya uang, gue mau beli makanan, banyak banget makanan, pilihannya banyak, gue sampai bingung beli apa ya. Nah, analogi gue seperti itu kali. Mungkin mereka yang sekarang udah dunia teknologi, udah informasi udah banyak banget, mereka begini ngeliatin, gue nyari apa ya. Nah, ya maksud gue saking banyak pilihannya, mereka akan mencari apa yang sesuai passion. Ini passion gue gini, bukan passion mereka yang mereka anggap itu benar. Padahal bisa jadi mungkin mereka benar, tapi masih banyak loh hal-hal lain. Ya. Itu menurut gue sih, analogi gue maksudnya ke situ. Karena banyak sekali informasi, udah saking banyaknya dia bisa milih loh. Dan pilihannya belum tentu tepat sebenarnya. Maksudnya bukan belum tentu tepat menurut pandangan gue ya, maksudnya mereka itu pilihannya masih bisa yang lain yang banyak. Nah, sedangkan zaman sekarang kan mereka nyari informasi yang mereka ingin cari tahu aja. Sedangkan banyak, gue sekarang ngerasa gini, gue bukan orang yang sains banget nih. Tapi saat gue mendengar sains, informasi banyak, ternyata ada loh. Kayak tadi hal klinik sama hal sains, ternyata ada hubungannya. Kayak suatu hal yang tadi lu bilang yang supranatural itu gimana, di hal klinik itu dianggap apa, di hal sains itu dianggap apa. Nah itu kan sebenarnya kalau kita pakai secara logika atau dengan kesadaran, sebenarnya ada hubungan loh.
dari semua itu, dari sains, agama, hal yang mereka anggap klinik, ya kan? Sebenarnya itu kalau di bahasanya kalau cocok lagi cocok logis sih mereka sih Iya. bilang ya. Nanti pasti dibilangnya cocok lagi. Tapi kalau di kita dengan sains sebenarnya ada kaitannya loh kalau menurut gua. Ya memang ada kaitannya harusnya, cuman kan dibatasi dengan tadi tuh. Nah itu sebuah tahayul, nah itu sebuah bisa dibilang mitos. Nah, ini yang dibilang yang seru nih. Seorang yang sudah mempelajari sains akan menganggap agama dan hal-hal yang dianggap klinik itu salah. Ini apa namanya, orang-orang yang udah bener-bener anggap sains banget agama sama itu, dia ngerasa dia pinter. Sama, bukan cuma sains doang, agama juga gitu. Mereka mempelajari agama dengan gila. Mereka anggap sains itu salah, klinik itu salah. Ya. Sama di klinik juga sama. Jadi maksud gua, kenapa mereka kayak, maksudnya ada loh apa persamaan-persamaan di antara tiga itu. Ya, apa kaitan-kaitannya lah. harusnya sih gitu ya kan. Kalau yang gue tahu nih artinya nih, bukankah sudah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal gitu. Harusnya toh Harusnya. kita ditugaskan atau kita udah dapat kisi-kisi tuh untuk saling mencari tahu, mencari persamaan. Iya. Sebenarnya kan sudah banyak juga tuh konten-konten toleransi yang dimana mencari persamaan antara ajaran A, ajaran B, dan ajaran C. Ada loh persamaannya, berbedanya cuma di bahasa. Iya. Kan itu Ritual. indah banget tuh. Iya. Cuman kan yang jadi permasalahan banyak orang yang mungkin kita anggaplah kesadarannya terbatas. Kesadarannya terbatas atau belum tinggi lah ya ibaratnya ya. Mungkin kita juga ya membatasi hal itu, yang dicari perbedaan dan menganggap bahwa dirinya benar. Itu. Padahal kalau misalkan kita coba untuk membuka, ya kita keluar dari zona kita lah, coba cari tahu tentang hal lain, suatu hal yang mungkin dianggap tabu, itu kita bisa menemukan sebanyak banget persamaan, bahkan bisa menjelaskan suatu kejadian. Iya. Gitu, kayak misalkan tadi bentuk terciptanya jin, di fisika kuantum dijelaskan. Tuh, kalau di dalam agama, entah bagaimana tuh, kan dia cuman yang penting tahu aja, jin itu ada. Ya kamu juga dijelaskan kok, yang kalau di Islam kan ada surat Anas itu sendiri. Ya, surat Anas kan tapi tidak menjelaskan kategori jin. Iya. Tapi kalau misalkan kita coba cari konten atau mungkin kita sempat nanya ke ustadz-ustadz lah ya, ada jin yang memecah belah rumah tangga, ada jin yang tugasnya di pasar, ada jin yang nanti ganggu pas sholat. Kok bisa tahu namanya? Kok bisa tahu wujudnya? Katanya nggak mau dicari tahu tuh. Kok bisa tuh dicari tahu tuh nama dan ininya? Gitu. Nah, misalkan lah itu kita dapat dari buku kitab-kitab pendahulu, ya berarti pendahulu kita tuh nyari tahu tuh. Nggak salah dong. Ya, sama dengan kita mencoba untuk mempelajari jenis-jenis mereka lah. Iya. Ada yang namanya genderuwo, pocong, kuntilanak, terciptanya dari apa? Lo mereka ngapain sih? Oh mereka cuma gentayangan, oh mereka cuma jin memori. Oh jin-jin alam nih kayak misalkan mungkin kita anggap peri atau elf lah ya, yang ada di hutan-hutan, ada di air terjun. Oh tugasnya cuma menjaga alam. Kan gitu. Menjaga bukan menakut-nakuti ya. Iya. Ada yang menjaga itu, oh mereka ada karena enggak ada, mereka menjaga emang mereka juga nggak mau nunjukin eksistensi mereka juga kok, maksudnya kalau emang mereka nggak ngerasa keganggu udah jadi santai aja juga. Iya, kayak ya udah sih gitu. Lu gua kayak biasanya kalau di Jakarta. Jadi buat gua itu hal-hal yang kayak gitu ya. Maksudnya ada perbedaan-perbedaan di antara kita, jangan mereka jangan main blok. Buka aja sih emang, kalau open mind emang kenapa? Kayak kan lu terima aja, maksudnya dari omongan seorang bukan berarti lu mesti mempercayai, nggak juga. Gini deh, gue coba untuk memancing rasa penasaran buat siapa aja nanti yang menonton atau lihat lah ya. Apakah ketika kalian beragama ini kalian nggak penasaran dengan sosok Tuhan?
Untuk siapa sih? Apa sih Tuhan? Kalau pencariannya cuma sampai, Tuhan ini selesai. Apa terpuaskan tuh sampai situ? Ya tergantung, iya sih. Lempar aja. Perspektif Kita aja, lempar aja. perspektif mereka aja. Apa cukup sampai situ di mempelajari agama? Iya. Agama itu diturunkan untuk menghilangkan kebodohan. Iya. Aturan-aturan yang diturunkan supaya kita tercerdaskan atau tercerahkan, mengetahui sesuatu hal yang tidak kita ketahui, dari supernatural menjadi spiritual. Lebih tepatnya agama itu bahasanya untuk orang-orang bangsa-bangsa jahiliyah atau bangsa-bangsa yang benar-benar emang bodoh seharusnya. Jahiliyah itu kan zaman kebodohan lah bahasanya. Seharusnya seperti itu. Dan seharusnya mereka yang udah beragama seharusnya mempelajari ya. Bukan Harusnya. Ya, seharusnya juga bukan cuman pelajari, bukannya gua ngajarin itu ya. Gimana kesadaran kita terbuka di saat kita oke lah, kita udah mengidentifikasi, kita udah menganalisis. Apakah kita membandingkan? Bagaimana cara membandingkan? Kalau misalkan belum mempelajari, contoh, gue lupa nih, gue memang bukan muslim yang baik ya. Apakah ini rukun iman atau rukun Islam? Percaya kitab-kitab Allah, ada 4 kitab. Apakah sudah mempelajari 4 kitab itu dan menggunakan kesadaran tadi, identifikasi, analisis, membandingkan, memutuskan? Sedangkan ketika mau mempelajari, dibatasi oleh aturan lain. Kalau misalkan kita mempelajari atau mengikuti budaya dari ajaran lain, kita termasuk dari golongan tersebut. Ustaz. Ya, makanya banyak orang, mungkin gue sendiri pun merasa iri dengan orang-orang yang mencapai atau memeluk suatu ajaran atau memeluk suatu agama setelah dia melakukan pencarian. Dia melakukan pencarian dari berbagai macam agama, baru dia memutuskan satu yang dia pilih. Gue iri dengan mereka, orang-orang seperti itu, karena kita sudah terdoktrin. Kalau gue sudah terdoktrin dari kecil memeluk satu ajaran, ya walaupun setelah perjalanannya gue mulai mempelajari yang lain. Mempelajari ini bukan untuk mencari mana yang terbaik, enggak, mencari persamaan. Jadi kayaknya sharing hari ini kita tutup dulu nih ya. Kejauhan ya, Iya. takut kepanjangan nih. Kejauhan ya. Nah, mungkin yang lain kalau mau komen-komen atau ngasih pendapat bisa komen-komen langsung aja. Kalau suka videonya langsung like, kalau nggak suka bisa dislike ya, kalau bisa di share dan jangan lupa subscribe ya untuk next video kita ya. Rayu. Hayu.